Update proses pencairan PKH plus BPNT tahap kedua di 6NG di akhir pekan ini. Dan informasi pantauan daerah-daerah pencairan hari ini dan besok, meski sepi dari pemberitaan dan banyak yang belum tahu bantuan sosial triwulan kedua disalurkan di daerah-daerah pencairan hari ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui proses PKH tahap 2 dan BPNT tahap 2 di 6NG per hari ini dan juga daerah penyaluran bantuan sosial di minggu ketiga yang sedang berlangsung, simak berita lengkapnya dan jangan lupa subscribe channel Info Bansos, like dan share serta komen untuk berpartisipasi di channel kami. Saya akan segera kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga hari ini selalu dalam kebaikan-kebaikan, diberikan kesejahteraan dan kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Wah, di minggu terakhir bulan Mei ini makin banyak informasi cek saldo yang bertebaran, baik dari KPM itu sendiri yang melakukan pengecekan saldo di ATM dan mesin edisi di agen Briling, agen BNI dan juga agen Mandiri, maupun juga siaran cek saldo yang mengatasnamakan agen bank secara live dengan menggunakan beberapa kartu KKS. Nah, perlu kami informasikan ya teman-teman sebagai bentuk edukasi bahwa penggunaan kartu KKS harus dimanfaatkan oleh KPM itu sendiri dengan cara menyimpan kartunya sendiri, tidak membagikan PIN-nya kepada siapapun dan juga memanfaatkan KKS-nya mulai dari menggesek kartu hingga pemanfaatan dana bantuannya harus oleh KPM pemilik KKS itu sendiri. Di luar dari ketentuan tersebut, tentunya dianggap sebagai pelanggaran dan bisa berdampak ke ranah hukum. Bisa jadi berdampak tidak dapat lagi bantuan ke depannya karena melanggar ketentuan dari petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran PKH dan BPNT. Nah, oleh karena itu untuk teman-teman untuk selalu bijak untuk menyimpan, memanfaatkan KKS-nya sendiri, menggesek dan memasukkan PIN-nya secara rahasia dan tidak membagikan PIN KKS-nya kepada siapapun. Sobat sosial, di umur berapa kalian tahu kalau kartu keluarga sejahtera atau KKS itu gak boleh loh dipinjemin ke orang lain? Sama aja sifatnya kayak kartu ATM, KKS harus dipegang oleh diri sendiri. Kenapa sih harus dipegang sendiri? Karena seharusnya penggunaan atau penarikan rekening bantuan sosial PKH atau sembako harus dilakukan sendiri oleh keluarga penerima manfaat. Maka dari itu, upayakan agar KKS tetap dipegang sendiri oleh KPM untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti pengambilan uang bantuan tanpa pengetahuan si pemilik kartu. Jadi, jangan sampai KKS dipegang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dijaga baik-baik ya Sobat Sosial. Nah, mengenai progres penyaluran PKH tahap 2 dan BPNT tahap 2 per hari ini, menurut laporan terbaru, sudah ada yang sementara evaluasi komponen. Tapi belum serentak dan tidak semua pengguna 6NG dapat mengakses karena tergantung dari kesiapan data di daerah masing-masing. Dan kemudian submenu final closing memang sudah muncul, tetapi data bayar KPM hingga hari ini belum muncul. Dikarenakan proses penentuan KPM diikuti evaluasi komponen masih tengah berlangsung. Nah, mengenai untuk bantuan BPNT tahap kedua, untuk prosesnya sudah melalui tahapan penentuan KPM dan oleh karena bantuan BPNT tidak memerlukan proses evaluasi komponen, maka secara singkat prosesnya masuk pada tahapan cek rekening. Nah, sebagaimana info yang beredar bahwa proses verifikasi rekening tengah berjalan dan kemungkinan sudah dapat diakses oleh supervisor tingkat kabupaten kota. Setelah verifikasi selesai, alur pencairan selanjutnya akan melalui proses SPM, SP2D, dan SI atau Standing Instruction. Meskipun belum cair, terdapat harapan bahwa bantuan bisa mulai dicairkan pada akhir Mei 2025. Jika tidak memungkinkan, maka kemungkinan besar pencairan akan dilakukan secara bertahap mulai awal Juni. Seperti biasa, pencairan akan dilakukan dengan dua jalur. Yang pertama melalui rekening KKS, Kartu Keluarga Sejahtera, kemudian juga disusul dengan distribusi oleh PT Pos Indonesia.
Jadi, mengenai banyaknya pertanyaan BPNT tahap 2 2025 kapan cair? Tentunya kita akan mengamati progresnya di aplikasi Sixenji untuk menjawab pertanyaan soal BPNT tahap 2 2025 kapan cair. Nah, perlu dipahami ya teman-teman bahwa penyaluran bantuan itu dilakukan secara bertahap. Nah, saat ini Kementerian Sosial melalui aplikasi Sixenji telah menetapkan periode salur untuk bulan April hingga Juni 2025. Namun, karena proses administrasi masih berjalan, termasuk validasi data rekening dan penerbitan dokumen seperti surat perintah membayar SPM dan standing instruction SI, pencairan belum terlihat. Nah, sama halnya dengan BPNT, Bansos PKH tahap 2 juga masih berproses dan belum ada tanda-tanda pencairan. Meskipun beberapa wilayah itu sudah menampilkan progres di sistem. Proses pencairan masih menunggu tahapan administrasi. Nah, berdasarkan estimasi proses pencairan itu diprediksi terjadi pada minggu keempat Mei atau di awal bulan Juni 2025. Itu tergantung kecepatan verifikasi dan proses administrasi di Kementerian Sosial, KPPN, dan juga lembaga penyalur. Hal yang menarik pada penyaluran bantuan sosial tahap kedua adalah diperkenalkannya program bantuan baru. Nah, selain bansos reguler, pemerintah juga memperkenalkan bantuan pemberdayaan KPM PKH untuk mereka yang bisa produktif dan memiliki usaha atau sedang merintisnya. Nah, jenis bantuan ini berupa kesempatan kerja dan bantuan modal wirausaha. Pendamping akan menyeleksi minimal 10 KPM untuk diusulkan menerima program pemberdayaan ini. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membina usaha KPM hingga mandiri dan layak graduasi dari bantuan sosial reguler. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi tetapi juga memberdayakan. Masyarakat perlu memahami bahwa bantuan sosial adalah solusi sementara, bukan selamanya. Pemberdayaan adalah solusi jangka panjang menuju kemandirian. Pendamping di lapangan terus mensosialisasikan pentingnya perubahan mindset ini agar masyarakat tidak terus tergantung pada bantuan sosial. Nah, kemudian teman-teman informasi mengenai bantuan yang cair di daerah yang terpantau hari ini, meskipun secara sistem tidak terpantau di aplikasi Sixenji Kementerian Sosial, bantuan ini sementara digulirkan dan pencairannya hari ini yaitu Bansos P2KE atau Bantuan Sosial Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim P2KE merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Terpantau cair di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat senilai total 7 miliar untuk warga Kabupaten Ngawi yang menjadi sasaran sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Jawa Timur. Ini bagian dari asistensi sosial yang diberikan Pemprov ke seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Hari ini untuk Kabupaten Ngawi, ujar Gubernur Jawa Timur Kofifa dalam kegiatan penyerahan bantuan di Pendopo Wedyagraha Kantor Bupati Ngawi di hari Sabtu. Bantuan yang diserahkan secara simbolis kepada para penerima manfaat antara lain asistensi sosial penyandang disabilitas ASPD, serta bantuan operasional pendamping program Keluarga Harapan PKH+. Program Keluarga Harapan Plus bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi KPM lanjut usia melalui bantuan sosial berupa uang yang disalurkan secara non-tunai. Nah, teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk informasi hari ini. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan umumkan nanti di tahun ini. Doakan aja kalau datanya udah selesai. Karena datanya ini kan jangan sampai tumpang tindih. Selama ini kan datanya kan antara Kemensos lain, Pertamina lain, PLN